Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Azmirfan Al-Alam. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 24310400002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS membuat sebuah presentasi untuk disampaikan pada Zoom di video kali ini. Oke, jadi untuk judulnya itu sendiri adalah analisis implementasi di industri perusahaan arsitek hijau Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, arsitektur, serta desain. Masuk ke bab pertama, ada pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi digital di zaman industri 5.0 membawa transformasi signifikan di banyak sektor, termasuk arsitektur yang kebetulan saya analisa pada video kali ini. Industri 5.0 tidak hanya berkaitan dengan otomatisasi dan teknologi, tetapi dengan menekankan kerjasama antar individu dan teknologi untuk menciptakan produktivitas, inovasi, serta keberlanjutan. Oke, lanjut. Oke, tujuan penulisan ini adalah yang pertama untuk mengkaji langkah-langkah perniagaan di arsitek hijau. Kemudian, mohon maaf ini. Menggali penggunaan teknologi industri 5.0, kemudian menerangkan interaksi antara manusia dan teknologi, serta mengkaji potensi risiko serta cabaran transformasi digital dan menawarkan saranan untuk pelaksanaan industri 5.0 yang praktikal. Oke, ini ada profil organisasi atau perusahaan yang saya bawa pada analisa di video ini. Nama organisasi atau perusahaannya itu sendiri adalah Arsitek Hijau. Bidang usaha atau layanan, kebetulan Arsitek Hijau ini bergerak di bidang arsitektur dan perencanaan bangunan. Jasa atau produk pada perusahaan ini diantara lain ada yang pertama desain rumah tinggal, kemudian yang kedua desain interior, kemudian konsultasi arsitektur, serta visualisasi desain 3D dan perencanaan bangunan ramah lingkungan. Kita masuk bab 3 adalah membahas tentang analisis proses bisnis. Yang pertama ada proses kerja utama terdiri dari 7 proses kerja yang ada di arsitek hijau ini. Yang pertama adalah kita konsultasi dengan klien terlebih dahulu. Kita tanyakan apa permasalahannya atau apa kebutuhannya agar bisa kita sesuaikan dengan produk serta jasa yang ada pada perusahaan kita atau perusahaan arsitek hijau ini. Kemudian ada pengumpulan data kebutuhan desain. Kemudian selanjutnya ada pembuatan konsep desain yang akan dikerjakan oleh staf karyawan atau kalau di arsitek hijau itu ada yang namanya drafter yang membuat konsep desain tersebut. Drafter dan arsitek. Kemudian yang keempat pembuatan gambar kerja digital untuk diberikan kepada konsumen agar nantinya konsumen tersebut paham dengan apa yang mau kita kerjakan. Kemudian revisi desain ini apabila ada ketidakpuasan yang konsumen rasakan agar nantinya kita revisi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian ada finalisasi project dan yang terakhir promosi melalui media sosial. Contohnya itu seperti testimoni atau reviewnya gimana terkait dengan pelayanan yang PT Arsitek Hijau ini berikan kepada konsumen tersebut, pada klien tersebut. Kemudian masuk ke 3.2 ada aktivitas yang masih dilakukan secara manual di Arsitek Hijau ini. Yang pertama adalah diskusi langsung dengan klien. Kemudian yang kedua pencatatan kebutuhan proyek. Kemudian yang ketiga ada revisi berdasarkan komunikasi personal, pengawalan detail estetika desain, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan kreatif. Kemudian lanjut di 3.3 aktivitas yang menggunakan
teknologi digital pada industri ini. Yang pertama, membuat desain menggunakan software AutoCAD dan SketchUp. Ini AutoCAD fungsinya itu untuk menggambar desain atau menggambar interior. Kemudian SketchUp ini adalah untuk membuat 3D-nya sendiri. Kemudian di rendering agar terlihat lebih menarik untuk dilihat dari kacamata konsumen. Kemudian yang ketiga ada komunikasi melalui WhatsApp dan Instagram. Yang keempat, penyimpanan file melalui cloud storage yang disediakan di perusahaan arsitek hijau ini agar nantinya bisa diakses oleh staff-staff yang lain nantinya. Atau bisa juga diakses oleh konsumen bila diizinkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada promosi digital melalui media sosial. Kendala yang sering muncul di PT Arsitek Hijau ini adalah revisi desain yang berulang yang membuat drafter atau arsitek yang ada di perusahaan tersebut jadi bekerja berulang-ulang kali gitu. Kemudian perbedaan persepsi dengan klien yang kan persepsi setiap manusia itu berbeda. Jadi yang menurut kita bagus belum tentu menurut klien tersebut bagus juga gitu. Jadi ini yang membuat problem di perusahaan ini. Kemudian waktu pekerjaan yang cukup lama karena faktor antrian serta faktor revisi juga yang berulang-ulang kali membuat pengerjaan desain atau yang proyek yang lain itu membuat ya atau agak lebih lama gitu. Kemudian keterbatasan tenaga kerja karena emang di perusahaan arsitek hijau ini sendiri kekurangan staff jadinya emang eh, aduh taruh mana ini sini ya. Jadinya pengerjaannya juga kurang efektif lah. Kemudian terhadap persaingan jasa desain digital yang semakin tinggi karena banyak persaingan juga jadinya ini yang membuat kendala yang sering kita alami gitu di PT Arsitek Hijau ini sendiri. Kemudian masuk ke bab 5 kita menganalisis teknologi yang ada di industri 5.0 ini yang digunakan oleh arsitek hijau. Yang pertama ada artificial intelligence atau kecerdas buatan atau yang sering kita sebut dengan AI. Yang kedua ada building information modeling atau BIM. Kemudian ada cloud computing. Selanjutnya ada virtual reality. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Kemudian kita masuk ke bab 5 ini yaitu analisis peran manusia dan teknologi. Yang pertama ada pekerjaan yang layak untuk yang diotomatisasi, yaitu yang pertama adalah rendering gambar otomatis, kedua penyimpanan data proyek yang sebelumnya sudah dibalas, kemudian yang ketiga adalah balas pesan otomatis. Ini juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ini udah udah ramai lah untuk balas pesan otomatis ini. Kemudian ada pengelolaan jadwal proyek dan pembuatan laporan administrasi. Kemudian yang kedua ada pekerjaan yang tetap memerlukan manusia. Yang pertama adalah kreativitas desain, tapi sebenarnya buat kreatif desain sendiri sih bisa ya menggunakan AI, cuman yang untuk sekarang emang masih butuh karena emang kreativitas dari manusia dengan AI itu berbeda gitu untuk desain yang ada di perusahaan ini. Kemudian komunikasi dengan klien ini masih butuh dengan manusia karena notabene itu kita sebagai manusia juga males kan kalau misalkan kita ngobrol sama AI gitu yang belum tentu AI ini ngerti ya dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian pengambilan keputusan estetika dan negosiasi proyek ini masih nggak butuh manusia gitu yang tadi seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian penyelesaian masalah kompleks ini tetap butuh manusia. Kemudian kita masuk ke bab ke-6 adalah resiko dan tantangan. Yang pertama, resiko kemudian yang pertama adalah resiko implementasi teknologi meliputi biaya software yang mahal karena kan kita menggunakan nggak cuma beberapa aplikasi tapi banyak aplikasi seperti VR, V-Ray atau aplikasi berat yang lain lah. Belum itu juga belum termasuk kayak misalkan buat
aplikasi editing juga belum termasuk, itu baru aplikasi desain, itu biaya software yang mahal, ketergantungan pada teknologi digital, resiko kehilangan data proyek, serta ancaman keamanan siber karena masih banyaklah cyber security apa namanya penyerangan yang ada di internet ini masih rame gitu, jadi nggak menutup kemungkinan ini menjadi resiko pada perusahaan tersebut. Kemudian tadi ada ini tantangan SDM, resiko etika penggunaan AI, strategi mitigasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah arsitek hijau memiliki peluang yang signifikan dalam implementasi industri 5.0 karena menggunakan teknologi digital dalam kegiatan bisnisnya. Penerapan teknologi seperti AI, BIM, komputasi, cloud computation, dan platform media sosial dapat memperbaiki efisiensi, keunggulan lainnya, dan produktivitas usaha. Namun, kontribusi manusia tetap sangat krusial dalam hal kreativitas, interaksi, dan keputusan yang diambil. Berikut adalah rekomendasi di antara lain untuk penerapan yang dapat diterapkan di perusahaan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemanfaatan BIM dalam proyek perencanaan, kemudian menggunakan AI untuk mendukung visualisasi desain, menerapkan penyimpanan cloud yang lebih aman, serta memberikan edukasi teknologi kepada tenaga kerja. Dengan penerapan ini yang tepat, arsitek hijau dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan di era digital modern. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.